Indonesia Political Opinion atau IPO mengumumkan hasil survei terbaru pada akhir Mei 2025. Survei mengenai persepsi publik atas optimisme dan kinerja pemerintah saat ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka secara langsung dilakukan pada 22 hingga 28 Mei 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling guna menjamin representativitas dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Salah satu syarat responden harus dipenuhi adalah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Salah satu topik di survei mengenai kepemimpinan Prabowo memimpin Indonesia selama 6 bulan. Hasilnya cukup mencengangkan, tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Prabowo berada di angka 90%, sementara kepuasan terhadap kinerjanya mencapai 59%. Isu ekonomi masih jadi PR. Meski dukungan terhadap Prabowo tergolong tinggi, namun masalah ekonomi menjadi keluhan utama masyarakat. Harga sembako masih mahal menjadi keluhan terbesar dengan 31,8% responden berharap pemerintah segera menanganinya. Disusul persoalan lapangan kerja sebesar 12,5% dan keamanan 9,6%. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program pemerintah paling banyak dikenal dan dinilai positif. 68% responden menganggap program ini sangat baik. Sedangkan program 3 juta rumah rakyat mendapat penilaian baik dari 54% responden. Mengenai elektabilitas, jika Pilpres digelar hari ini, maka Prabowo dipastikan menang telak. Survei menunjukkan 66% responden memilih Prabowo, jauh meninggalkan Anies Baswedan sebesar 9,5%, dan Ganjar Pranowo senilai 4,2%. Dari sisi kepercayaan publik terhadap lembaga negara, posisi teratas dipegang oleh Presiden Indonesia sebesar 97,5%, diikuti TNI sebesar 92,8%, dan Basarnas sebesar 86,3%. Sri Mulyani dan Erick Thohir menjadi menteri terpopuler, masing-masing dikenal oleh 56,8% dan 54,1% responden. Sementara itu, Erick Thohir dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbaik sebesar 12,5%, disusul Sri Mulyani senilai 11,2%. Hanya ada 44% responden mengetahui atau mengikuti informasi mengenai desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan usulan pemakzulan tersebut. Kesimpulan hasil survei ini menunjukkan meski dukungan terhadap Presiden Prabowo solid, tantangan di bidang ekonomi tetap menjadi prioritas publik. Jika tak segera ditangani, sektor ini bisa menjadi celah kritik di tengah soliditas politik yang relatif terjaga. Kalau kita cermati secara umum, persepsi publik pada kinerja pemerintah sebetulnya dalam momentum yang baik. Ada 81% persepsi publik dalam survei yang dihimpun oleh Indonesia Political Opinion itu menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Lebih dari 90% publik menyatakan percaya terhadap kelembagaan presiden. Dan juga dominan optimisme publik terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dalam pemerintahan hingga 5 tahun ke depan. Jadi kondisi itu sebetulnya hal yang cukup apresiatif. Lantas, apa pendapat pengamat mengenai survei ini? Hasil survei IPO membeberkan tingkat popularitas partai politik di Indonesia menempatkan PDIP di urutan pertama, disusul Partai Gerindra dan Partai Golkar. Dikutip dari Detik.com, Ketua DPP PDIP Adian Apitupulu mengungkit peran ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri, di balik pencapaian tersebut. Adian menyebut hasil survei IPO sebagai bukti nyata kepercayaan rakyat terhadap PDIP yang tetap kuat. Saat ini, 6 bulan usia Kabinet Merah Putih dipimpin Prabowo Subianto. Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, 6 bulan merupakan waktu yang cukup bagi Prabowo mengevaluasi kinerja para menteri maupun wakil menteri. Dikutip dari media Indonesia, Lili mengatakan reshuffle disebutnya sebagai bentuk mitigasi agar kinerja kabinet ke depan lebih baik. Kocok ulang susunan menteri dinilai sebagai langkah yang tepat. Menurut Direktur Eksekutif IPO, sekaligus pengamat politik, Deddy Kurniasyah, meski masyarakat puas dengan kinerja pemerintah, namun di sisi lain, ada harapan dari masyarakat terjadi pergantian kabinet. Harapan masyarakat untuk dilakukan pergantian menteri di anggota kabinet itu tetap muncul. Salah satunya misalnya, ada 5 daftar anggota menteri yang dalam catatan publik itu dinilai paling layak untuk dilakukan pergantian. Yang pertama misalnya, dari 52% kelompok masyarakat yang setuju adanya pergantian menteri,
itu 43,9%-nya menyatakan setuju jika Natalius Pigai itu diganti. Ini adalah Menteri HAM. Lalu dalam urutan kedua ada 35% yang menyatakan setuju kalau Budi Aris Setiadi itu juga diganti. Pada urutan ketiga ada Widianti Putri atau Menteri Pariwisata, itu mendapatkan persepsi 17% itu menyatakan layak untuk diganti. Lalu ada Aryo Bimo Nandito di 16% dan Hasan Nasbi di 15%. Hasan Nasbi mungkin bukan anggota kabinet dari kementerian, tetapi ada wakil menteri yang juga cukup potensial versi masyarakat untuk diganti. Mereka misalnya ada Stella Christie, wakil menteri pendidikan tinggi misalnya, itu juga menghimpun 11,8% dukungan untuk diganti. Lalu ada Raja Juli Antoni 7,5%. Jadi ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena satu sisi masyarakat puas dengan kinerja pemerintah secara umum, tapi mereka juga masih punya harapan terhadap pergantian anggota kabinet, karena mungkin beberapa orang ini selain mungkin satu tidak dikenali aktivitas kerjanya, juga mungkin minim pengetahuan publik terkait dengan apa gagasan termasuk juga rencana-rencana dari mereka. Lebih jauh, Deddy Kurniasyah menjelaskan alasan mengapa masyarakat menginginkan pergantian susunan Kabinet Merah Putih. Justru karena mereka mungkin populer dengan beberapa isu atau beberapa momentum yang tidak produktif. Ya misalnya saja sebut Budi Ari misalnya. Ini dalam konteks nasional populer, terlibat dalam kasus judi online misalnya. Atau Natalius Pigai yang ketika ada momentum kebijakan efisiensi juga sempat melakukan penolakan, dan juga mungkin dari sisi kapasitas kementerian ini dianggap publik termasuk yang tidak krusial untuk ada, sehingga nama-nama itu dianggap muncul dan layak diganti. Saya kira dua faktor itu, satu popularitas yang juga minim, atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kinerja yang dianggap tidak begitu muncul. Sebelumnya, isu reshuffle Kabinet Merah Putih berembus kencang usai Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan bakal menindak tegas pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya.